Setelah dimulainya turnamen perang besar 100 dinasti, dengan para peserta termasuk Lindong bergegas memasuki lorong aula tempat berlangsungnya kompetisi. Lindong pun dengan kecepatan kilatnya terus melesat terbang menelusuri lorong aula. Dengan setelah beberapa saat melakukan penerbangan dalam kecepatan kilatnya ini, ia pun akhirnya sampai di ujung lorong aula dan langsung dihadapkan oleh sebuah pintu logam yang sangat besar. Melihat ini, Lindong pun perlahan merenung sejenak sembari tatapannya mengamati pintu logam besar itu, mengingat ia tahu bahwa begitu dirinya mulai memasukinya, sudah dipastikan ia akan menghadapi banyak pertempuran yang sangat edan. Dengan jikalau ia tak ingin dikalahkan selama pertempuran ini, ia pun harus bertahan sampai titik darah penghabisan mengakhiri pertempuran. Oleh sebab itu, membulatkan tekad dirinya tak boleh sedikit pun mengakui kekalahan selama pertempuran itu, ia pun berniat untuk memasukinya saat segera mengambil langkah ke depan dan menumbuhkan tinju barbarnya ke arah pintu logam. Pintu logam itu pun akhirnya hancur terbuka di bawah ledakan yang sangat dahsyat. Dengan ketika pintu logam itu terbuka, Lindong pun tanpa basa-basi segera memasukinya dan langsung dihadapkan oleh sebuah aula besar yang sangat luas, menyebabkannya pun yang tampak merasa penasaran dengan aula besar itu, mencoba untuk berjalan mendekatinya. Namun berusaha saja beberapa langkah Lindong berjalan, ia pun spontan menghentikan langkah kakinya itu, dikarenakan ketika ia melihat ke arah TKP tengah aula besar, ia pun terkejut dapat melihat dua orang biji manusia berdiri di sana, di balik masing-masing pandangan ganasnya yang menatap ke arahnya. Bahkan bukan hanya kehadiran kedua orang ini saja yang membuat Lindong terkejut, ia pun terkejut menemukan keduanya ternyata berasal dari sekte yang sama, ditandai dengan kemiripan lambang di dada mereka, sehingga hal ini pun lantas membuatnya mulai menunjukkan sedikit kepanikannya, dikarenakan ia tahu menurut aturan kompetisi, hal ini sebetulnya sangat-sangatlah merugikannya, sebab hanya akan ada satu orang yang lolos di pos pemeriksaan di aula besar ini untuk melanjutkan tahap kompetisi selanjutnya. Lebih lagi kedua biji orang itu berasal dari sekte yang sama, kemungkinan besar keduanya akan melakukan combo edan kemampuannya untuk mendepaknya dari pos pemeriksaan pertama ini dengan tujuan meloloskan salah satu di antaranya. Namun ketika Lindong masih memikirkan hal ini, dua orang biji pria itu pun perlahan mencoba mulai mendekat ke arahnya. Dengan ketika sampai di hadapannya, di balik keganasan yang ditunjukkan di masing-masing raut wajahnya, salah satu pria yang memiliki bekas luka pedang di wajahnya pun akhirnya mulai bersuara memuji kemampuan OP dari Lindong yang akhir-akhir ini menjadi viral di wilayah Kekaisaran Besariat, dengan juga bisa menjinakkan Lin Langtian yang notabene merupakan seorang murid jenius di wilayah itu. Saat Lindong pun yang mendengarnya segera memandangi secara serius ke arah kedua orang pria ini, terutama pria yang memiliki bekas luka pedang di wajahnya itu. Meskipun ada sedikit kepanikan menghadapi keduanya, ia pun masih tetap menunjukkan ketenangannya dengan menyapa keduanya yang ternyata merupakan jenderal paling terkenal di sekte gunung bernama Lu Kui dan Hu, menyebabkan pria jangkung kekar yang bernama Hu. Di samping pria memiliki bekas luka pedang di wajahnya bernama Lu Kui pun, yang mengetahui Lindong ternyata mengenali mereka, segera menunjukkan ketengilannya dengan memamerkan akar reputasi hebat yang mereka miliki. Dan dikarenakan pemuda titisan Jilong itu sudah mengenali akan sosok mereka, pria yang memiliki bekas luka pedang di wajahnya bernama Lu Kui pun menyuruh Lindong untuk suren saja dalam perbakuhan teman melawan mereka, dan lebih baik memutuskan untuk berbalik pergi dari aula besar ini, mengingat dengan kemampuan OP gabungan yang mereka miliki, sulit baginya untuk mengkonternya atau bahkan mencoba mengalahkannya. Tetapi di sini Lindong pun yang mendengar saran bercampur ancaman dari kedua jenderal kuat sekte gunung ini, tak menunjukkan ketakutannya atau bahkan berniat suren sedikit pun, malah sebaliknya yang menunjukkan kepedean tingkat tingginya bahwa salah satu tempat di perang besar 100 dinasti adalah miliknya, yang bahkan ia juga sedikit menunjukkan ketengilannya dengan mempersilahkan keduanya untuk datang bertarung melawannya, dan ia tak segan-segan akan menjabaninya, menyebabkan dua Lu Kui dan Hu pun yang mendengarnya sontak menunjukkan amarah membara di raut wajahnya. Dan dikarenakan Lindong tak menunjukkan kepatuhannya atas saran dari mereka, malah sebaliknya menunjukkan ketengilannya, jalan satu-satunya yang kali ini hanya mereka bisa lakukan adalah menghabisinya. Oleh sebab itu melontarkan teriakan kerasnya, dua aura kuat pun segera mengalir keluar dari tubuh mereka, membentuk kemampuan tirani yang sangat gila. Dan ketika keduanya mengepalkan tangannya, dua palu hitam besar pun segera muncul di tangan mereka. Dengan setelah kemunculan palu besar ini, keduanya pun tanpa basa-basi melesat secepat kilat meluncurkan secara barbar serangan palu besarnya itu ke arah Lindong, menyebabkan Lindong pun yang melihatnya tak menunjukkan kegentarannya sedikit pun akan serangan ini, melainkan ia memilih untuk menghadapinya
Dengan segera melesat maju ke arah serangan palu besar itu, membentuk kemampuan Yuan Gila yang langsung terbentuk di tangannya. Sebuah tinju barbar pun dimunculkannya untuk tanpa basa-basi ditumbuhkannya ke arah palu besar itu. Dengan ketika kedua serangan itu saling menghantam, suara ledakan yang sangat dahsyat pun segera bergema di aula besar. Yang bakal ledakan ini juga menciptakan banyak retakan di sepanjang lantai aula. Namun di bawah ledakan kedua serangan edan ini, dua palu besar pun tampaknya kalah saing menghadapi serangan tumbukan dari Lindong. Sehingga membuat dua Lu Kui dan Huo pun spontan memunculkan sedikit kepanikannya dengan tak menyangka Lindong dapat mengkonter serangan combo palu mereka hanya menggunakan tinju di tangannya. Tetapi demikian keduanya pun tak mau menyerah begitu saja dan berniat memunculkan kemampuan lain yang dimilikinya. Dengan segera melontarkan teriakan keras tubuh gunung setan yang diucapkan dari mulut mereka. Benang cahaya hitam pun langsung berputar di sekitar tubuhnya, mengeluarkan energi yang sangat kuat, dan itu pun langsung meningkatkan kemampuan tubuh fisik mereka. Menyebabkan Lindong pun yang melihatnya hanya menunjukkan tawa santuinya, mengingat kedua orang ini berniat beradu kekuatan tubuh fisik melawannya, yang notabene hal itu merupakan keahlian sesungguhnya. Oleh sebab itu menjabani kekuatan fisik kedua jenderal sekte gunung itu, Lindong pun secara cepat membentuk segel di tangannya, diikuti teriakan kerasnya yang mengucapkan kata perubahan kera iblis. Dengan setelah teriakan itu terdengar, sebuah gambar susana raksasa kera iblis pun segera menyelimuti tubuh Lindong di bawah aura brutal yang kali ini dipancarkannya. Setelah melihat susana raksasa kera iblis yang dimunculkan Lindong, dua Lu Kui dan Huo pun yang melihatnya spontan menunjukkan kesuramannya, tetapi keduanya pun mencoba jalan terbaik untuk melawannya. Dengan segera melontarkan teriakan keras palu gunung, dua palu besar mereka pun tiba-tiba memancarkan energi sinar cahaya hitam yang sangat gila, membentuk gambar palu gunung besar, sebelum kemudian itu pun tanpa basa-basi dihantamkannya ke arah Lindong, mencoba untuk dengan kejam menekannya. Tetapi di bawah tekanan palu dua Lu Kui dan Huo itu, susano raksasa kera iblis yang kali ini menyelimuti tubuh Lindong pun segera melontarkan raungan kerasnya dan kemudian meluruskan tangan besar berototnya untuk menangkap serta menghancurkan gunung yang terbentuk oleh cahaya hitam dari palu besar itu. Dengan setelah menghancurkan gunung cahaya hitam itu, susano raksasa kera iblis pun tiba-tiba memunculkan cahaya emas di tangannya, membentuk sebuah panggung emas besar yang tanpa ampun segera dilemparkannya tanpa seperti sebuah senjata ke arah dua jenderal kuat sekte gunung itu. Menyebabkan keduanya pun yang melihatnya sontak menunjukkan ketakutan plus kepanikan di wajahnya. Saat segera mereka dengan panik mengumpulkan kekuatan Yuannya yang langsung membentuk sebuah palu raksasa di tangannya dan tanpa basa-basi dilesatkannya ke arah panggung emas mencoba untuk menahannya. Tetapi demikian di bawah kekuatan edan dari panggung emas, palu raksasa itu pun tampaknya tak sanggup sedikit pun untuk menahannya. Saat itu pun membuatnya segera dihancurkan dengan ledakan yang sangat dahsyat sehingga menyebabkan Lu Kui dan Huo pun yang terkena dampak dari ledakan ini, tubuhnya pun terpental mundur cukup jauh di balik kepucatan yang segera terpancar di raut wajahnya. Melihat ini, susano raksasa iblis kera pun tak mengendurkan sedikit pun serangannya pada dua Lu Kui dan Huo, melainkan ia memanfaatkan kesuraman yang dialami keduanya ini untuk meluncurkan serangannya lagi. Tetapi baru saja susano obruk besar itu hendak meluncurkan serangannya, Lu Kui dan Huo pun secara bersamaan melontarkan teriakan surennya dalam pertarungan ini di balik ketakutan yang terpancar di masing-masing raut wajahnya. Menyebabkan susano raksasa iblis kera pun yang mendengarnya segera menghentikan tindakannya dan dengan gelombang pancaran cahaya, sosoknya pun akhirnya menghilang menunjukkan batang hidung dari Lindong. Dengan setelah kemunculannya, Lindong pun segera menatap Lu Kui dan Huo menggunakan tatapan tengilnya. Sebelum kemudian ia pun menanyakan pada keduanya mengenai gerangan mereka yang apakah masih ingin berniat melakukan pertarungan lagi melawannya. Saat keduanya pun yang mendengar pertanyaan Lindong ini, spontan menunjukkan ketremoran di tubuhnya, mengingat mereka tahu betapa mengerikannya kemampuan dari pemuda titisan Jilong ini. Oleh sebab itu merasa pasrah tak dapat memenangkan perbuakuan taman ini, keduanya pun dengan putus asa secara bersamaan bilang bahwa mereka tak ingin melakukan pertarungan lagi, sehingga Mbak Lindong pun yang mendengarnya spontan menunjukkan tawa girangnya, dikarenakan ia tahu bahwa dirinya telah berhasil melewati tantangan awal pada turnamen perang besar 100 dinasti ini. Dan setelah Lindong berhasil mengalahkan dua Lu Kui dan Huo, gerbang perunggu yang tertutup rapat di sisi utara aula pun mulai perlahan-lahan terbuka lebar. Dengan ketika Lindong melihatnya, ia pun tanpa basa-basi berjalan memasukinya, dan beberapa saat melakukan perjalanan,
Ia pun akhirnya tiba di sebuah aula yang sangat besar lagi, berselimutkan pilar sinar cahaya megah, dan juga dihadapkan dengan sebuah lorong hitam di depannya, sehingga mbaknya pun mencoba sejenak terus mengamati lorong hitam itu. Namun setelah terus melakukan pengamatannya ini, Lindong pun tak menemukan apa-apa di dalamnya, mengingat ia tahu lorong hitam itu akan memunculkan peserta lain sama seperti dirinya, yang telah mengalahkan lawannya di babak pertama sebelumnya untuk beradu mekanik melawannya lagi di sini. Sehingga buahnya pun bertanya-tanya mengenai praktisi itu yang apakah belum sampai di tempat ini. Oleh sebab itu mengetahui si praktisi itu belum tiba, Lindong pun memilih untuk menutup kedua matanya, memulihkan kondisi tubuhnya sembari menunggu lawannya itu datang. Meskipun ia tak tahu sama sekali mengenai siapakah gerangan sebenarnya lawannya itu, ia pun jelas menyadari bahwa perang besar 100 dinasti ini memanglah terbilang sangat kompetitif. Dengan siapapun yang sedikit lemah akan langsung tersingkir di babak awal, dan satu-satunya yang bisa maju ke tahap berikutnya pasti praktisi jenius yang terkesan sangat kuat. Bahkan jika ia kurang beruntung, kemungkinan besar ia akan bertemu seorang jenius ter-OP. Oleh karena itu ketika memikirkan hal ini, Lindong pun merasa penasaran dan bertanya-tanya mengenai siapakah gerangan sebenarnya lawan yang akan dihadapinya di putaran kedua ini. Memikirkan hal ini sembari menunggu lawannya, Lindong pun terus memfokuskan dirinya untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Dengan kali ini banyak energi spiritual pun mulai menyelimutinya, tanpa dari kelihatannya kondisinya perlahan-lahan pulih dalam keadaan sedia kalah. Namun tanpa diduga, ketika Lindong masih menunjukkan mode pemulihannya ini, sesosok bayangan buram pun tiba-tiba melesat meluncurkan serangan barbarnya ke arahnya. Tetapi tepat ketika serangan itu sedikit lagi akan menusuk tubuh Lindong pun segera menyemburkan energi mental dari dalam tubuhnya, membentuk sebuah penghalang energi yang langsung memblokir serangan menyelinap itu. Sehingga buat sosok bayangan itu pun yang gagal meluncurkan serangannya ini memilih untuk dengan cepat mundur dan muncul di hadapan Lindong. Dengan ketika si bayangan itu berada di hadapan Lindong, ia pun spontan melontarkan pujian atas kemampuannya yang dapat menghindari serangannya. Menyebabkan Lindong pun yang mendengarnya segera mengamati akan sosok bayangan itu. Saat ia menemukan sosok bayangan ini merupakan seorang pria muda mengenakan pakaian hitam. Di balik ekspresi tengil yang kali ini ditunjukkan di raut wajahnya. Dengan ketika Lindong secara jelas terus mengamatinya, ia pun spontan terkejut terheran-heran menemukan sosok bayangan itu ternyata merupakan seorang jenius dari klan Huangpu bernama Wang Puying.